Nah, kalian tahu siapa yang menang di antara perang Badar ini? Tahu, kaum muslimin, Bu. Ya, benar, kaum muslimin. Meskipun kaum muslimin sedikit pasukannya, tetapi kaum muslimin tetap menang. Kenapa? Karena Allah memberikan kekuatan bagi orang-orang yang mengikuti perang tersebut. Dan sifat Allah ini yaitu termasuk sifat Al-Qawiyyu, yaitu Maha Kuat Allah. Dan hari ini kita belajar tentang mengenal sifat Allah yang terkandung materi kita hari ini yaitu mengenal sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama yaitu kalian bisa menyebutkan mengenal sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu. Yang kedua, kalian dapat menyebutkan cara bersifat mengenal sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu. Yaitu yang ketiga, kalian dapat menyebutkan mengenal sifat Allah yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yaitu dampak dari bersifat Al-Qawiyyu. Di sini Ibu memiliki buku zigzag. Kalian mengamati ya. Ya, Bu. Nah, ini pengertian dari Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu adalah Maha Kuat Allah yang memiliki segala kekuatan sehingga tidak ada satupun yang mengalahkannya. Tidak ada yang mampu menyamai atau menandingi kekuatannya. Dialah segala sumber kekuatan, maka semua kekuatan yang ada pada makhluk berasal dari Allah. Dengan kekuatannya Allah menciptakan alam semesta dan semua yang ada di alam semesta tunduk kepadanya. Dengan kekuatannya juga Allah menyiksa orang-orang yang durhaka dan menolong para kekasihnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Di sini terdapat dalil tentang sifat Al-Qawiyyu, yaitu berada di surah Al-Mujadilah ayat 21. Ibu bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Artinya, Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Dan yang ketiga yaitu cara bersifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, buat dalam cobaan. Kalian pernah sakit?
Nah, Pernah. Meskipun kalian sakit, itu salah satu cobaan dari Allah, tetapi kalian harus kuat. Maka kekuatan tersebut itu berasal dari Allah. Yang kedua, kuat dalam memegang tanggung jawab. Siapa di sini yang jadi ketua kelas? iya Bu. Cynthia menjadi ketua kelas. Jadi Cynthia memiliki tanggung jawab di dalam kelas untuk mengatur teman-temannya. Cynthia harus kuat dalam memegang tanggung jawab ini. Ya Bu. Yang kedua, kuat dalam iman. Nah, hari ini kan kita puasa. Di rumah semuanya puasa. Puasa Bu. Bu. Misalkan ada adik kita yang tidak puasa dan dia makan di depan kita. Kalian harus kuat karena itu termasuk menguatkan iman kita. Yang kedua, yaitu kuat dalam mencari ilmu. Kuat dalam mencari ilmu ini contohnya kalian harus belajar yang tekun, tidak boleh malas, kalian harus kuat belajar karena itu salah satu mencari ilmu. Yang kedua, kuat dalam melakukan ibadah. Nah, kalau bulan puasa kan kalian harus sholat. Tidak bulan puasa pun kalian pasti sholat. Biarpun puasa lemas, kalian harus tetap sholat karena sholat itu tiang agama. Itulah salah satu kuat dalam melakukan ibadah. Yang ketiga yaitu dampak dari sifat al-qawiyu. Apa sih dampak dari sifat al-qawiyu? Yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah yang sumber kekuatan, yang membuat kita rajin ibadah, rajin belajar, itu karena Allah memberikan kekuatan kepada kita. Yang kedua yaitu memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Nah, kalau kita tidak malas dalam beribadah, dalam puasa, itu salah satu ketakwaan dalam beriman. Yang ketiga, kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah. Dengan kita berpuasa, kita melihat adik kita minum, itu salah satu mental kita untuk kuat dalam berpuasa. Yang keempat, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Nih, misalkan ada adik kita yang tidak kuat untuk mengangkat air. Nah, kalianlah yang menolong adik kalian karena yang lemah itu tidak kuat. Ya Bu. Nah, di sini Ibu memiliki puzzle, tapi sebelum Ibu memberikan kepada kalian, Ibu ingin bertanya, apakah penjelasan dari Ibu tadi ada yang ingin ditanyakan atau yang ada belum mengerti? Mau nanya Bu. Iya, silakan Ditya. Kuat dalam cobaan itu gimana Bu? Kuat dalam cobaan yang tadi kan jika ada orang sakit, kalian harus kuat dalam menghadapi cobaan tersebut. Karena setiap sakit, insya Allah ada obatnya. Maka kalian harus bersabar dan kuat. Itu salah satu contoh kuat dalam menghadapi cobaan. Tepuk tangan untuk Ditya karena sudah bertanya. Nah, Ibu ada puzzle. Kalian urutkan dengan rapi karena puzzle itu kan tidak berurut. Waktunya 5 menit ya. Iya, Bu.
panjang. Ayo silakan. Susah belakang. Miring no miring. Bisa Bel? Susah mencari bahasa terus. Ya sudah tak kami baca. Masih lama kok waktunya. Ya Bu, Bu. Sudah semuanya? Ya Bu. Nah, ayo satu orang maju ke depan. Yang mendapatkan puzzle silakan maju ke depan. Ayo Betty maju. Iya deh dia, sabar lah. Nah, masing-masing dari kalian yaitu membacakan hasil puzzle kalian. Ayo, Berli yang pertama. Dia tak boleh baca Bu. Pelan-pelan aja Devia, nggak pandai baca. Ya Bu. Silakan. Sabarlah, meja. Dampak dari sifat al-qayyum. 1. Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah sumber kekuatan. 2. Memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara mental, sehingga kita dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang yang lemah. Terima kasih Berli. Silakan duduk, tepuk tangan untuk Berli. Sama-sama Ibu. Ya, yang kedua Devia, silakan baca. Cara bersifat al-qawi dalam kehidupan sehari-hari. Bukan al-qawi. Al-Qawiyu. Dapat dibaca. Nggak ada U. Ya, terus silakan. 1. Kuat dalam cobaan. 2.
sudah bermain puzzle? Ya, Bu. Ibu mau nanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Karena menyenangkan, Ibu akan memberikan evaluasi. Yes. Kamu sudah paham kan? Udah, Bu. Nih, Ibu tunjuk satu-satu ya. Dan bacakan soalnya dan sekalian dengan jawabannya. Oke, ayo Detia, yang pertama. 1. Sebutkan pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Apa jawabannya Detia? Sifat-sifatnya, Bu, Al-Qawiyyu itu Maha Dia tak Maha tahu, Kuat, Bu. Nah, terus Maha Kuat, Maha pemberi Pemberi kekuatan. kekuatan. Ya. Nomor 2, Cynthia. Sebutkan cara bersifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Ayo sebutkan yang tadi dibaca oleh Detia. Pertama, misalnya kita contohnya pertama, kuat dalam cobaan, Kedua, kuat dalam. iman, Ketiga, kuat dalam. beribadah, Yang keempat, yang kuat keempat, dalam. kuat dalam memberikan pertolongan kepada orang lain. atau kepada orang yang lemah. Terus selanjutnya, Berlin. Sebutkan dampak bersifat Al-Qawiyyu dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja? Yang pertama, meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah lah sumber kekuatan. Terus, Yang kedua, memperkuat iman dan takwa kita kepada Allah. Kita diperintahkan menjadi seorang mukmin yang kuat. nah, terus. Lalu melatih kita untuk selalu memberi bantuan kepada orang lain. Dah, Bu? Sudah, benar sekali. Yang keempat yaitu Cynthia. Lafalkan dalil mengenai sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu. Ayo, bacakan lafalnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Ya, benar sekali. Tepuk tangan sekalian semua. Nah, mengenai sifat Al-Qawiyyu yang terkandung dalam Al-Asmaul Husna yaitu Al-Qawiyyu yaitu Maha Kuat Allah dan Maha Pemberi kekuatan kepada makhluknya. Dan semua yang ada di dalam diri kita itu didapatkan kekuatan dari Allah, dan semua makhluk yang ada di bumi ini tunduk kepada Allah. Yang kedua yaitu cara bersifat Al-Qawiyyu yaitu kuat dalam cobaan, kuat dalam beriman, kuat dalam beribadah, kuat dalam membantu orang yang lemah. Ketiga yaitu dampak dari sifat Al-Qawiyyu yaitu salah satunya iman kita semakin kuat dan percaya bahwa kekuatan berasal dari Allah. Nah, hari ini karena udah selesai semuanya kegiatan pembelajaran hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dari Bu. Ya, silakan Berlin.
Allah. Simpulkan. Hari ini kita belajar tentang mengenal sifat Allah yang terkandung dalam Asmaul Husna Al-Qawiyyu, yang artinya adalah Maha Kuat. Terus cara meneladani sifat Asmaul Husna Al-Qawiyyu adalah dengan kuat dalam cobaan, kuat dalam beribadah, kuat dalam iman. Lalu dampaknya dari sifat Al-Qawiyyu itu meyakini dengan sepenuh hati tentang kekuatan Allah, memperkuat iman dan takwa kepada Allah. Kita diperintahkan untuk menjadi seorang mukmin yang kuat, dan tidak hanya kuat fisik tetapi juga kuat secara iman. Lalu melatih kita untuk selalu memberi